Siang mahasiswa semuanya, hari ini kita pertemuan yang kedua. Baiklah, kalau minggu lalu kita sudah belajar, eh, kemudian pada hari ini kita akan membahas tentang penerapan PTK dalam perbaikan pembelajaran. Tentunya kalian semua pada hari ini Ibu masuk di kelas 2B adalah sebanyak 14 mahasiswa. Kita akan membahas tentang bagaimana tujuan pembelajaran dalam menentukan juga fokus penelitian, kemudian untuk membuat perbaikan pembelajaran, lalu membuat contoh RPP. Ada perencanaan pembelajaran yang terdiri dari refleksi, kemudian nanti ada identifikasi analisis. Nanti kalian mengumpulkan ya analisa dan merumuskan masalah. Ketika kalian semua mengajar di kelas, tentunya banyak sekali menemukan masalah-masalah. Nah, itu nanti kita identifikasi, kita kelompok-kelompokkan, kemudian kita analisis, lalu dirumuskan. Lalu berikutnya kita mengembangkan alternatif tindakan. Setelah kita kembangkan beberapa alternatif apa yang akan kita lakukan, lalu kita membuat rencana perbaikan. Kemudian mempersiapkan instrumen datanya. Nah, acuan kita dalam mengidentifikasi, menganalisis, ataupun dalam merumuskan masalah itu, yang pertama adalah landasan teori, ya, menurut pendapat-pendapat para pakar, para ahli. Kemudian menggunakan referensi, lalu juga bisa dengan menggunakan pandangan supervisor. Nah, pendahuluan yang pertama adalah kita akan mengidentifikasi masalah, yaitu menentukan masalah yang akan diatasi melalui refleksi. Nah, kemudian setelah diidentifikasi, lalu dianalisis, yakni mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya masalah yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan dan menentukan alternatifnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah alternatif dan prioritas pemecahan masalah. Jadi setelah kita identifikasi, kemudian kita analisis, lalu kita alternatif dan apa yang menjadi prioritas pemecahan masalah, kemudian terakhir baru kita buat atau merumuskan perbaikan pembelajaran. Nah, perbaikan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kita merencanakan perbaikan pembelajaran itu. Nah, kemudian kedua, menentukan langkah-langkah perbaikan pembelajaran. Yang ketiga adalah menentukan instrumen pengamatan. Ya, 3 cara perbaikan pembelajaran. Yang pertama adalah bagaimana merencanakan perbaikan pembelajaran itu dengan merumuskan tujuan perbaikan atau peningkatan kualitas pembelajaran berdasarkan masalah yang jadi fokus penelitian itu. Di sini yang menjadi fokus penelitian adalah bagi siswa. Nah, bagaimana untuk meningkatkan pemahaman siswa itu atau mampu menjelaskan atau mampu menulis. Nah, ini bagi siswa. Kemudian bagi guru, gimana? Guru juga untuk meningkatkan kinerja guru dan menjelaskan, ya, di guru arti di beberapa apa namanya
dan pemahaman itu. Menentukan langkah-langkah perbaikan. Nah, di sini ada 4 ya langkah-langkah atau tahapan. Yang pertama adalah persiapan, di mana dalam meminta siswa untuk menyiapkan bahan belajar. Persiapan kan, guru menyiapkan RPP, kemudian bahan, alatnya, bagaimana strategi kita mengajar, metode apa yang akan kita gunakan, medianya, kemudian ada lembar kerjanya untuk siswa, ini persiapan. Kemudian tentunya kita akan menggunakan kegiatan awal. Di sini bisa kita mengucap salam, ya, memperlihatkan contohnya, menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi bisa ditulis di papan tulis ataupun kita sampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Dan menyampaikan topik pembelajaran itu juga perlu ditulis di papan tulis, mengkaitkan topik dan manfaat. Nah, persepsi, mengkaitkan pembelajaran yang akan kita ajarkan dengan pembelajaran yang lalu dengan pembelajaran yang akan kita ajarkan sekarang atau yang akan kita belajar sekarang. Ini kegiatan awal. Lalu kegiatan inti. Nah, kita adakan tanya jawab tentang materi, menjelaskan materi, kemudian menjelaskan dan memberikan contoh, ya, memberikan lembar kerja siswa, kemudian memberi kesempatan siswa untuk bertanya. Nah, kita kan sebelum kita praktek mengajar dalam kegiatan ini tentunya kita sudah tahu bagaimana kita dalam menguasai materi yang akan kita sampaikan itu, sehingga nanti dapat apa namanya secara umpan balik dengan siswa, dapat setelah kita menjelaskan materi itu, kemudian kita memberi contoh, lalu ada tanya jawab. Terakhir adalah kegiatan penutup. Nah, penutup itu bisa kita menyimpulkan hasil dari pembelajaran itu, kemudian memberikan tes, baik itu tertulis maupun lisan, kemudian memberikan tugas dan memperhatikan pemahaman siswa. Ini, jadi adalah 4 langkah-langkah dalam perbaikan. Jadi menentukan instrumen pengamatan. Nah, tentunya yang pertama adalah tes berupa pertanyaan. Yang kedua adalah lembar observasi atau pengamatan kinerja. Ini ya, dapat kita amati berupa tes itu. Rencana perbaikan pembelajaran, nih ya, kita buat RPP-nya. Kita sesuaikan, kalau misalnya kita menggunakan K13 boleh, kemudian kita kurikulum yang sekarang boleh ya, atau menggunakan KTSP. Nah, RPP tentu ditulis di sini mata pelajaran apa yang akan kita ajarkan, kelas berapa, semester berapa, kemudian pertemuan berapa itu ditulis. Alokasi waktunya berapa menit. Kalau di SD biasanya 35 menit ya, 35 kali 2 jam biasanya. Nah, lalu di situ ada apa standar kompetensi, kompetensi dasarnya ditulis, indikatornya, kemudian tujuan pembelajarannya, ya, kemudian ada tujuan perbaikan, materi ajarnya apa, tentang apa yang akan kamu ajarkan, kemudian metode pembelajarannya tentang apa, ya, apa, menggunakan metode apa nanti, kemudian langkah-langkah pembelajarannya itu tadi ya, ada awalnya, ada inti, ada penutup, kemudian alatnya kita mungkin menggunakan alat peraga apa, misalnya ambil contoh, misalnya kita menggunakan mata pelajaran IPA. Nah, kelas berapa? Kelas 4 misalnya, semester 2, pertemuan pertama,
alokasinya sudah disampaikan Ibu tadi. Kemudian kita materi ajarnya apa? Boleh misalnya menggunakan daun misalnya, atau energi, atau gaya, dan sebagainya. Nah, itu. Nah, metode yang tepat untuk materi ini harus sinkron, harus sesuai. Kemudian alat peraga apa yang sesuai dengan metode ini, dengan materi ajar ini. Kemudian bahan yang akan kita gunakan apa, sumber belajarnya dari mana. Lalu terakhir adalah penilaian. Kemudian eh, kita ada rincian format RPP itu. Nah, apa saja rinciannya? Yang pertama, identitas RPP meliputi yang seperti tadi, mapelnya apa, temanya, kelas, semester, dan alokasi waktu. Sudah Ibu jelaskan tadi. Standar kompetensinya, kompetensi dasar, indikator, sudah. Tujuan perbaikan pembelajaran bagi siswa, baik bagi guru, kemudian materinya juga disesuaikan dengan kurikulum, langkah pembelajarannya meliputi kegiatan awal, inti, dan penutup yang seperti Ibu sampaikan tadi, alatnya, bahan, dan sumber belajar, terakhir ada pelaksanaan tindakan pengamatan. Nah, yang pertama adalah lembar pengamatan, ya, kemudian yang kedua terakhir adalah refleksi. Nah, dalam refleksi, kita merumuskan tujuan perbaikan itu, meningkatkan kualitas pembelajaran berdasarkan masalah yang jadi fokus penelitian. Ya, jadi seorang supervisor itu akan menilai berkaitan dengan proses pembelajaran mengajar. Kemudian dengan metode apa yang digunakan oleh seorang guru, atau nanti kalian akan praktek mengajar, ya. Jadi menjadi seorang guru. Nah, hasil belajar, kemudian nilai hasil belajar itu apa? Adalah kita terlihat dari nilai siswa. Nah, ada beberapa desain PTK, ini ada 4, tapi kita bisa gunakan dalam laporan nanti, bisa menggunakan salah satu saja. Ini sama, tetapi bentuknya saja yang berbeda. Ya, kita lihat sesuai dengan tanahnya. Ya, dari mulai perencanaan, kemudian bagaimana pelaksanaan, kemudian pengamatannya, kemudian direfleksi. Nih. Jadi, kalau kita menggunakan satu siklus, artinya putaran dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian pengamatan, lalu refleksi. Kemudian seandainya di siklus 1, hasil dari penilaian siswa itu belum seluruhnya mencapai KKM, maka kita lanjutkan lagi dengan siklus berikutnya, yakni siklus 2. Sama halnya, kita juga menggunakan bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya, kemudian lalu kita amati, terakhir direfleksi. Nah, ini tentunya ada peningkatan antara siklus 1 dan siklus 2. Nah, jadi ini boleh menggunakan yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 itu sama, ya, cara apa namanya, gambar atau desain PTK-nya itu. Kemudian bisa juga nanti kalian dapat mencari langkah, mencari rujukan melalui Google Scholar ini. Kemudian yang pertama kita boleh buka Google, ya, apalagi kalian ini sudah mahir semua dalam IT, boleh nanti ini langkah untuk mencari rujukan, boleh juga melalui yang kedua ketik Google Scholar, boleh salah satu mencari di mana tempatnya, kita akan mencari untuk berikutnya adalah pilih rujukan yang akan dicari. Boleh kita menggunakan misalnya kalau pembelajaran atau materi belajarnya tentang bahasa Indonesia, atau boleh menggunakan unsur cerita anak SD. Kita klik nanti di situ.
Kemudian boleh milih-milih yang lain, pengembangan cerita anak, pendidikan karakter dan sebagainya. Boleh kita pilih ya. Mungkin itu mandiri, nanti silahkan mahasiswa akan mengerjakan, nanti akan membuat RPP, kemudian RPP-nya cari rujukannya, kemudian lalu kita mencari rumusan masalah, kemudian diidentifikasi masalahnya. Ya, ini wajib untuk kita kerjakan. Sampaikan pada pertemuan kali ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.